Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kita berjumpa lagi di podcast Palu dan sore hari ini kita live di Facebook podcast Palu dan juga di Facebook Wijaya Chandra. Nah, kali ini kita akan membahas kemarin kita membahas agak isu-isu yang cukup berat. Nah, kali ini isu kita berat juga sih sebenarnya. Karena olahraga berat. Tapi yang kita bahas olahraga berat tapi ringan dan sehat begitu ya. Kita akan membahas soal agenda dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia Sulawesi Tengah atau PBFI yang akan menggelar turnamen Open Turnamen Body Contest 2023 di Kota Palu. Sudah hadir saat ini Ketua PBFI Bapak Wijaya Chandra. Kami akrab memanggil dengan sapaan Wawi. Apa kabar Wawi? Baik, Saudara Roni. Sehat selalu. Luar biasa. Dengan kesibukan, Pak Wawi masih menyempatkan diri untuk mengisi acara ini karena memang hari ini juga salah satu pembinanya atau ketuanya adalah Pak Wawi. Nah, sebelum kita lebih jauh nanti membahas soal rencana kegiatan dari Open Turnamen Body Contest 2023 ini, saya pribadi dan sahabat podcast juga tentu belum tahu apa sih sebenarnya olahraga ini atau Persatuan Olahraga Fitness Indonesia. Kita ingin tahu mungkin gambaran umumnya, Pak bisa dijelaskan? Iya, baik. Terima kasih, Saudara Roni, pemirsa podcast Palu yang saya cintai. Olahraga binaraga saat ini sudah sangat membudaya dan masyarakat. Jadi sebetulnya sejarahnya tahun 40-an itu sudah berdiri namanya PAPSI. Oh, PAPSI. Ya, Persatuan Atletisi Berat Binaraga Seluruh Indonesia. Tapi pasca sekitar tahun-tahun 2021 kalau tidak salah itu, 2020 di PON terakhir ke Jawa Barat, nah, itu karena keputusan dari Federasi Pusat Dunia bahwa tiap cabang ini harus punya badan masing-masing, tidak boleh tergabung satu dalam PAPSI. Jadi terpecahlah jadi 3. Di situ ada PAPSI tetap pakai endurasi, ada itu PABERSI, itu angkat berat, dan terakhir ada PBFI, Persatuan Binaraga Fitness Indonesia. Jadi binaraga ini cabang utamanya itu adalah bodybuilding atau binaraga. Dia kalau di internasional, kalau yang kelas umumnya itu ada 10 kelas. Ya, dari berat badan 55 sampai 100. Tapi di segmen secara lainnya itu ada beberapa cabang yang bisa dipertandingkan. Di level pemula dia punya model fisik, setelah itu mereka juga punya atletik fisik, ya kan? Dan sampai ke bodybuilding mula dan profesional. Kan ada juga kelas-kelas yang kalau di internasional dipertandingkan itu kelas untuk yang up to 45 year, 5 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Akan saya sempat menyaksikan atlet sampai usia 70 tahun masih bertanding. Nah, itu luar biasa. Jadi memang olahraga ini bisa dikatakan mencakup seluruh usia di atas 17 tahun tentunya. Kan? Karena pembentukan otot kalau masih 17 tahun tidak akan maksimal kalau dia berfitness. Takutnya masih menghambat pertumbuhan tubuh anak-anak. Jadi PBFI terbentuk dari terpecahnya 3 cabang olahraga, besi, angkat berat, dan olahraga. Terbentuklah PBFI se-Indonesia. Itu secara singkatnya untuk PBFI. Di Sulawesi sendiri kapan ya? Pasca itu langsung kurang lebih 2021 kalau salah kita terbentuk itu. Pasca pembentukan pusat kita langsung terbentuk di daerah juga. Itu. 2020 itu. Nah, kita terbentuk dan kita sudah punya beberapa cabang dari Toli, Lubuk, Wol, Palu. Kemarin kita melantik di Parimo. Bahkan kemarin ada beberapa daerah pun sudah minta, kayak Poso dan lain-lain,
kita sedang membentuk susunan kepengurusannya. Karena olahraga ini sangat potensi, karena di mana ada tempat fitness, di situ ada potensi atlet untuk bidang raga dan cabang istilahnya segmen lainnya. Itu, Roni. Kalau di Sulteng sendiri berapa jumlah member atau anggotanya? Ya, kalau member yang masuk di pengurus ini ya. Kalau secara members itu kan berarti kita bicara secara tempat fitness ya. Tempat fitness itu mungkin sekarang ini di Kota Palu saja sudah hampir ada 10 kalau lebih tempat fitness dan tempat gym ya, tempat terbentuknya atau pengkaderan atlet-atlet yang potensi menjadi atlet binaraga. Ya kan? Jadi kalau anggota sih banyak, mungkin bisa ratusan, ya kan? Cuma yang sekarang ini misalnya kita sudah sedang membina lapis kedua dan lapis ketiga, ya kan? Karena pembinaan ini jangka panjang. Makanya kita akan event ini, kejuaraan body contest ini di bulan Oktober, itu juga salah satu daripada pembinaan. Tahun lalu kita sempat mendapatkan ke Jurda tapi open turnamen. Nah, itu di Ampana. Itu peserta dari Makassar, dari Gorontalo, dari Maluku bahkan datang untuk ikut di kejuaraan itu. Jadi potensinya yaitu di mana ada gym, berarti di situ pasti ada atlet. Kalau di PBFI sendiri Sulawesi Tengah, khususnya yang diketuai oleh Pak Wi, pastinya saya dengar bukan cuma nasional, tapi sampai internasional. Iya. Bisa ceritakan bagaimana sampai ada atlet di PBFI ini yang akhirnya prestasinya itu tidak, orang bilang bukan tangan ya, karena sudah tembus ke internasional. Iya, baik, terima kasih. Jadi saya sebetulnya sudah memulai membina itu sejak berdirinya gym saya tahun 1999. Kejuaraan pertama waktu itu oleh almarhum Pak Prof. Aminuddin Pondlele, kami dikirim untuk kejuaraan kejurnas di Semarang. Ketua DPRD Cup kalau tidak salah waktu itu. Dan kami buat satu atlet, ternyata di kelas pemula langsung dapat juara 3. Itu sudah Rifai. Baru awal itu? Baru awal waktu itu. Nah, itu awal mula kita mulai istilahnya membina. Masih di wadah PAPSI waktu itu, Persatuan Angkat Besi Binaraga Barat Indonesia. Kita mulai membina, sekaligus saya waktu itu mulai belajar untuk menjadi juri. Oh iya. Jadi sejak itu saya membina beberapa atlet, Bang, dari Palu, daerah-daerah juga mulai berdiri gym-gym, ya kan? Setelah itu mulai saya kebetulan merekrut satu atlet yang punya potensi yang luar biasa, saudara Jeffrey Watten, ya. Itu dari tahun 2009 kalau tidak salah mulai dibawa binaan saya. Ini sejak 2009 sampai kurang lebih 2020-an kemarin ini, kalau di level kejurnas itu sudah ada sekitar 20 medali emas. Itu level kejurnas. Terus kalau di level ASEAN itu ada yang lingkup, ada ASEAN itu sempat dapat medali emas di Singapura. Itu untuk Indonesia. Terus di level SEA Games itu 2013 juga kita mendapatkan medali perunggu. Waktu itu saudara Jeffrey juga. Setelah itu ada beberapa kejuaraan Asia di Vietnam dan di Myanmar, itu kita dapat perak. Itu level Asia, ya, IBBF. Nah, setelah itu kita 2000 prestasi terbaik. Itu untuk level dunia 2015. Itu di Bangkok, Thailand. Kejuaraan dunia BBPF itu saudara Jeffrey dapat peringkat 3. Nah, waktu itu pun kita ada berapa tim atlet kita bawa, ini tuh udah dapat sekitar salah 1 emas, 2 perak dan perunggu. Itu. Nah, juga pengalaman waktu di ASEAN itu sempat saya bawa 4 atlet
Waktu itu pun sebagian itu masih swadaya. Jadi dana sendiri, berangkat sendiri, bertanding juga sendiri akhirnya, tapi ya tidak mengecewakan. Kita pulang 2 emas, ada perak dan perunggu. Jadi hampir 8 atlet yang bertanding itu 6 masuk 3 besar semua. Jadi memang pembinaan olahraga ini tidak mudah, ya kan? Prestasi yang kita sudah hasilkan itu menunjukkan sebetulnya memang olahraga ini butuh bapak angkat, ya kan? Selain atlet yang bagus, punya potensi yang bagus, juga harus ada bapak angkat yang mensupport, ya kan? Supaya olahraga ini kan bukan olahraga murahan. Betul, betul. Ini olahraganya kayak tadi saudara Roni bilang, ini urusan besi ini. Bukan cuma angkat besi. Tapi kalau konsumsinya, nutrisinya, sistem latihannya tidak benar, tidak akan menciptakan hasil yang maksimal buat atlet. Ini sebuah proses panjang yang tidak mudah. Jadi memang saya sangat bersyukur memiliki atlet yang punya mental bagus, ya kan? Supaya seperti saudara Jeffrey Watton, ya. Jadi dari tahun 2009 sampai saat ini pun beliau sangat berprestasi, dan sekarang beliau menjadi pelatih khusus kepada hampir semua cabur. Oh ya? Ya kan, semua cabur olahraga yang sedang disiapkan untuk PON maupun PON, itu berlatih di gym saya secara gratis saya kasihkan. Tentunya di bawah bimbingan beliau juga. Jadi banyak keilmuan yang bisa diserap dan bisa disalurkan kepada atlet-atlet muda. Nah, tentunya dengan spesifikasi dari masing-masing atlet. Apakah dia butuh otot apa, untuk pertandingan apa, tentu ada spesifikasinya masing-masing. Supaya tidak mengganggu, misalnya bela diri. Oh, ternyata bicepnya terlalu besar, ini malah mengganggu pergerakan. Kan? Misalnya itu. Oke, baik. Sebelum kita nanti mau tahu apa-apa saja nanti di Open Turnamen Body Contest 2023, saya mau masih dengan prestasi tadi itu kok. Ini saya lihat ada banyak. Ini ada piala, ada medali. Iya. Dari mana semua ini kok? Saya pusing melihat kalau banyak ini. Ini kalau mau ditaruh semua satu meja nggak cukup ini. Iya. Ini cuma sebagian dari Mister Indonesia ini 2016 ini. Ini siapa anunya nih? Juara 1 ini. Ini kan kelas sama Jeffrey Watton. Ini dia kelas 60, juara 1 di Bandung 78 Mei 2016. Itu juga di Mister Indonesia ya. Juara seri 1 Jakarta. Oh, itu. Medali emas ini ya. Kalau ini di Vietnam. Oh, ini internasional. Iya, ini Vietnam ini. Ini waktu itu senior men's bodybuilding juga sama, Jeffrey juga. Oh iya. Ini ada anunya. Ya. Oh, ini sama ya sama pialanya? Iya, sama, itu sama. Ini juga di mana ini? Oh, Myanmar juga, Yangon ini. Juara 2 ini. Second place ini. Ya, ini perak ini. Ini perak waktu kejuaraan South Asia. Ya. Ini kalau misalnya ini emas, ya. Ini emas Singapura ini. Singapura. Oh iya. Banyak internasionalnya sih. Iya. Nah, kalau ini yang PON. Oh, PON. Iya. Ini medali di PON. Jadi di 3 PON, saudara Jeffrey itu menyumbangkan 2 medali perak dan 1 emas. Iya. Kan kemarin ada yang dianulir ya? Iya, dianulir kayak itu karena doping. Jadi yang juara satunya yang di Jawa Barat itu atlet Jateng itu karena suspend doping, jadi dianulir, ya Jeffrey yang dapat emas. Ya. Jadi itu ya sahabat podcast dan pemirsa podcast Palu. Ternyata olahraga ini selain olahraga berat yang diangkat, berat juga nutrisinya, tentu duitnya juga pembinaannya. Tapi ternyata ini adalah olahraga yang sudah mengukur prestasi bukan cuma nasional tapi internasional. Awi salah satu yang mensupport ini dan menjadi ketua PBFI Sulawesi Tengah. Kemudian tadi sudah dijelaskan soal PBFI, kemudian ternyata di Indonesia namanya PBFI, kemudian di Asia itu ABBF ya. Iya, ASEAN Bodybuilding Federation. Dan Pak ini juga juri internasional. Iya, di WBP ya. Jadi kalau dia levelnya itu, kalau di nasional namanya PBFI. Setelah itu di ASEAN, ABBF.
Southeast Asian Bodybuilding Federation FISIC. Kalau di Asia namanya ABBF, Asian Bodybuilding Federation FISIC. Kalau di dunia World BBFF. Nah, kebetulan saya setelah 20 tahun lebih pengalaman menjuri, dikasih kepercayaan untuk menjadi juri dunia. Ini pin saya. Juri dunia asal Indonesia loh. Di Indonesia berapa? Saat ini yang diakui juri dunia itu mungkin cuma 3 orang. 3 orang. Salah satunya di Res Palu. Iya. Nah, kita langsung tepangan dulu. Luar biasa. Di Palu coy. Jadi yang kami pandang enteng. Orang juga bilang rasanya begitu. Dan saya juga sudah 2 kali bertugas di SEA Games. Wow, Ya, SEA Games. 2 kali SEA Games ini. Luar biasa. Ya, di SEA Games Myanmar, saya juga bertugas on duty untuk juri SEA Games. Kemarin sih di Vietnam juga yang terakhir ini diundang. Cuma ya karena kondisi waktu itu, kondisi negara lagi berat untuk memberangkatkan semua atlet. Ini kan atlet Minahasa tidak berangkat. Jadi ya, tidak mungkin atlet tidak berangkat, kita berangkat kan, kita dirujuk kan. Tapi itu sebuah kebanggaan. Kita bisa dipercaya, dipanggil secara khusus untuk bertugas di kejuaraan SEA Games. Di luar itu ya kejuaraan dunia dan lain-lain, saya juga sudah bertugas sebagai juri juga. Oke. Kita ke soal Open Turnamen Body Contest 2023. Ini adalah turnamen yang menurut saya terkeren di Palu. Nah, karena kenapa? Karena ada juri dunia juga di sini akan yang mensupport, dan salah satu jurinya mungkin Jaya Pak. Iya, terima kasih. Boleh kita dikasih gambaran kok di Open Turnamen Body Contest 2023 ini adakah kriterianya, nanti ada apa-apa saja itu? Jenis-jenis lomba. Saya kurang paham karena tidak mendalami olahraga ini. Iya, baik, terima kasih. Ya, jadi saya juga sekaligus mengajak kepada para atlet Minahasa, Sulawesi Tengah khususnya, karena ini khusus lokal Sulawesi Tengah, supaya kita bisa betul-betul menyeleksi dan meningkatkan pembinaan, sekaligus menambah semangat atlet yang sudah berlatih keras selama ini. Tentunya sebuah perjuangan tidak mudah untuk menjadi atlet. Kita akan mempertandingkan 3 kelas, ya. Di situ ada men model fitness, ya, terus ada men sport dan atletik fisik. Nah, jadi masing-masing kelas ini sebetulnya tujuannya membuat kelas-kelas ini supaya para atlet ini punya jenjang. Oh iya. Nah, jadi tidak mungkin bahwa latihan 1-2 tahun kita mau tandingan sama yang sudah 5 tahun. Wow. Ya kan, kasihan. Bilang anak TK mau lawan anak SMA kan, itu mungkin tau. Nah, jadi kelas-kelasnya itu tujuannya memisahkan antara atlet yang sudah profesional, yang sedang middle, atau juga yang beginner. Jadi itu ada spesifikasinya masing-masing kelas itu. Dari berat badan, 3 badan, dikurangi berapa, dia maksimal beratnya berapa. Tujuannya kan tentu makin besar ototnya kan berarti berat badannya makin tinggi. Kita potongnya di tinggi badan, dipotong berat badan itu. Jadi nanti kita dapat nilai maksimal yang tidak boleh dilewati. Soalnya kalau dia lewati berarti kan masa ototnya sudah tebal. Nah, itu tujuan kita membuat kelas-kelas itu sehingga atlet ini bertanding betul-betul pada kelasnya. Ya kan? Jangan karena dia bilang, oh saya mau coba semua kelas supaya mau bisa menang di semua kelas. Nggak boleh. Jadi kalau kau memang masih beginner, masih pemula, masih kurang dari 2 tahun latihan, nah bisa di men model. Kapan kegiatannya, Pak? Itu rencana 29 Oktober ya. Hari aja. Iya, 1 hari itu. Di rencana di Millennium kita akan ada. Itu akan kita adakan semua itu pertandingan dari penyisian awal. Kita akan mencari 15 besar. Setelah itu kita akan mencari 5 atau 6 besar untuk finalnya. Kemudian cara daftarnya bagaimana ya? Saya tahu yang nonton ini sudah ancang-ancang siapa. Baik, nanti bisa langsung datang ke Millennium atau nanti dilihat di flyer-flyer itu ada kontak personnya sama ada nomor HP-nya untuk pendaftaran, dan ini semua gratis. Gratis? Ya, jadi kita kasih gratis untuk pendaftaran karena itu tujuan kita adalah pembinaan. Ya kan, olahraga ini kayak tadi Saudara Roni bilang tidak ringan. Jadi orang mau hobi itu kalau dia tidak siap, waduh, berat.
Jadi orang bilang kalau nutrisinya itu, kalau orang biasa cuma makan 1 atau 3 piring, kalau atlet itu bisa sampai 6-7 piring. Oke. Kalau secara umum itu hitungannya. Tapi 7 piring itu kan cuma nasi yang dimakan. Oke. Ya kan? Justru mereka cari makanan-makanan yang punya manfaat memaksimalkan kondisi otot, protein murni, susu, ya kan, daging dan lain-lain, ikan. Ya. Itu makanan yang butuh biaya, belum suplementasinya. Jadi hal-hal ini adalah apa ya? Seni mengolah tubuh. Oke. Seni kita mengenal tubuh kita ini kayak apa, mau diapakan, mau ditempa kayak apa, mau diisi dengan apa. Kan? Sehingga latihannya maksimal, nutrisinya maksimal, mentalnya juga siap. Iya. Ya kan? Karena kita tampil di atas panggung itu beda. Iya, betul. Kita coba pakai celana tanding itu, pushing trunk itu. Iya. Itu kebanyakan cuma kalau orang awam mengatakan kayak celana dalam. Iya. Jadi yang kita mau tampilkan ini betul-betul otot kita. Iya. Ya kan? Kalau kita punya mental yang bagus, tidak punya semangat tanding, tidak punya fokus, kita belum tampil pun otot kita sudah hilang. Oh gitu ya. Ya. Kan bayangkan Anda mau tampil cuma menyanyi sudah tegang. Apalagi Ya kan? Apa ini tanding? otot ya? Nah, soal otot. Jadi, kalau dia sudah kalah duluan ototnya, kalah mentalnya, Berpengaruh juga ya. berpengaruh besar. Nah, itu makanya makin banyak atlet ikut bertanding di kejuaraan-kejuaraan baik daerah maupun nasional sampai internasional, itu tahapannya supaya dia punya pengalaman tanding. Ya kan? Bagaimana dia mengatur ritme nafasnya, bagaimana dia mengatur ritme powernya, bisa on the peak pada saat momennya. Kan? Karena kan selain dia nanti di prejudging atau diperbandingkan, ya kan, dari 4 hadap kanan, terus ada 7 push wajib, terus ada push perbandingan lagi. Masih ada lagi push bebas. Ketika dia di tengah jalan, dia tidak bisa mengatur ritme tubuhnya, dia tidak tahu, mau bilang bensinnya itu sudah emergency, sudah habis, terus dia terkancing atau apa, itu kan poinnya jadi negatif. Bahwa ini atlet tidak siap untuk bertanding. Dia kurang pengalaman. Kan? Nah, itu juga sebuah tahapan pembelajaran. Makanya kami mengadakan event-event ini tentunya untuk melatih, menempa. Ya kan? Jadi selain berotot, mereka harus ke mental. Ya kan? Bermental, ya kan? Supaya bisa berprestasi. Nah, itu yang penting, supaya ada generasi. Nah, bisa berprestasi, ya kan? Punya masa depan. Ya kan? Berotot, bermental, berprestasi buat bangsa Indonesia. Bisa kasih bocoran Pak, siapa semua jurinya nanti, biar peserta yang mau ikut ini sudah siap-siap, karena biasanya juri itu mempengaruhi itu. Iya, jelas. Jadi memang kenapa saya selalu menekankan masalah sportivitas. Ya kan? Menang kalah itu adalah sesuatu yang biasa. Apalagi ini adalah pertandingan yang tidak terukur, subjektivitas. Ya kan? Kadang-kadang atlet itu merasa dirinya paling hebat. Wah. Ya kan? Tapi dia lupa bercermin. Ketika dia bercermin, dia cuma sendirian. Dia paling hebat. Kalau dia bercermin dengan musuh yang lain, belum tentu kan? Demikian juga juri ini memang adalah manusia biasa. Kan? Kadang-kadang sudut pandang, kondisi, makanya atlet juga harus belajar. Ketika aba-aba dia nge-push, misalnya ada perintah, pon tambah bicep. Itu dia harus betul fokus. Mengatur kondisi ototnya, istilahnya ketegangan ototnya pada saat perintah itu. Dia sudah siap. Wah, begitu ya? Iya kan? Sekali. Karena kan sekarang kan misalnya ya, kalau dibayangkan ada 10 atlet bersamaan tampil di depan. Ketika aba-aba itu diperintahkan, juri kan menilai. Dia menilai 10 atlet. Begitu 9 up, yang satu barusan berkancing. Terlambat dia berkancing ototnya. Ototnya tidak maksimal. Iya kan? Tentu juri tidak mungkin mau mengulangi lagi 9 untuk satu orang. Ya kan? Jadi conditioning pada saat bertanding itu atlet pun harus fokus. Aba-aba dari MC mengatakan misalnya conditioningnya untuk hadap kanan, hadap kanan. Ya kan? Atau dia sedang mengencangkan otot bagian mana. Nah, dia harus fokus ke sana. Jangan dia salah fokus atau salah posisi. Ya kan? Karena
Ya, juri-juri semua yang kita pakai adalah juri-juri yang sudah pengalaman nasional, juri nasional 1, ada saudara lagi, ada Bapak Sudakam, juri, dan tentunya saya sebagai ketua dewan juri. Itu yang akan kita tugas pada saat nanti. Saya jamin yang utama itu adalah sportivitas. Karena tidak ada gunanya kita memenangkan atlet yang belum saatnya dia menang. Nah itu kasihan. Nanti dia tidak punya mental juara. Ya kan? Apalagi kalau dia sampai ada image, juri ini sampai dibayar atau medali ini dibayar, tidak usah. Saya jamin tidak akan ada itu. Baik. Oke, saya mau menyapa dulu ya. Ternyata banyak yang menonton ini. Baik. Iya. Ada Pak Rifai, ya. Ada Fai Rifai, Nah, kemudian Syahrini Haji Sudirman, Ari Wijaya, Bengkule, kemudian Marcelo Badilo, ya. kemudian siapa lagi? Ada beberapa lagi. Tapi ada beberapa pertanyaan ini kok. Saya harus menyampaikan ke Pak. Iya. Tapi teman-teman sahabat podcast, di akhir acara ini saya ada pertanyaan satu dan ada hadiahnya. Saya tidak bilang hadiahnya. Dan saya tidak akan bilang dulu pertanyaan itu sebentar di akhir, di ujung-ujung. Nah, itu ada dari Marcelo Badilo yang menanyakan batas umur berapa yang bisa ikut? Iya. Jadi kalau umur itu sebenarnya kayak saya bilang tadi, kalau bisa 17 tahun ke atas. 17 tahun. Iya, 17 tahun ke atas. Ya, bukan karena apa? Biasa kita takut kalau atlet di bawah usia itu terlalu muda. Ya kan? Karena masa pertumbuhan tubuhnya misalnya belum selesai. Jangan dia sudah terbentuk otot, akhirnya dia jadi kerdil. Ya kan? Nah, jadi kalau sudah 17 tahun ke atas, tapi olahraga binaraga sebenarnya 16 tahun sudah mulai bisa. Cuma kita sarankan biasa jangan latihan-latihan yang terlalu banyak menekan tubuhnya, ya kan? Sifatnya lebih baik ke kardio. Jangan dulu ke pembentukan. Nah, kalau dia sudah lewat 17 tahun silakan. Ya kan? Kalau dia mau latihan telaten dan fokus, ya kan? Terus kalau batas usia atas, ya sementara kalau di saya sih tidak ada. Ya. Karena ini kan kejuaraan lokal kan, kejuaraan daerah gitu loh. Jadi kita tidak batasi usia atasnya, karena apalagi kalau internasional itu dispesifikasi, ya kan? Ada yang 45 ke atas, ada 50 ke atas. Bahkan saya bilang tadi, yang pernah tertua yang pernah saya lihat langsung usia 70 tahun. Dan itu kondisinya masih bagus. Saya kira pertama dia itu pelatih tim. Ternyata ikut naik panggung. Saya bilang 70 tahun dari Iran lagi. Oh, ternyata tidak dibatasi usia ya. Iya. Cuma mungkin lebih baiknya 17 tahun. Karena Iya. yang mau diangkatnya yang berat ya. Iya. Olahraga ini kan. Jadi minimal punya KTP. Oke. Ya kan? Supaya ditahu juga identitasnya. Karena jangan sampai kecolongan. Kita pernah kejadian ini tuh. Kecolongan. Ya kan? Tapi ya inilah pengalamannya. Sama. Kalau kita tidak periksa KTP-nya, ternyata ada kejadian KTP-nya wanita ikut kejuaraan laki-laki. Seru itu. Dan itu terjadi. Tapi memang genetiknya, ya itu memang dia genetik laki-laki. Jadi tidak kelihatan di Hamsal bahwa dia perempuan. Tapi KTP-nya, iya, genetiknya laki-laki. Waduh. Sama mungkin kasus yang viral kemarin pemain voli itu. Oh kan. iya. Kayak begitu kurang lebih. Teliti nih kalau tidak. Tapi ini terjadi benar. Memang itu pengalaman, nanti harus ada pemeriksaan KTP itu. Supaya jelas jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Yang dia wakil di situ. Iya. Nah, ini ada lagi dari Yuli Yanti Nilmu ya. Iya. Apa kabar ini Yuli? Iya. Pak, kalau Pak untuk atlet yang mau ikut, apakah ada kriteria persyaratannya apa itu? Gitu. Iya, ada. Tadi saya sebutkan ada 3 kelas. Iya, Ya kan ada kelas model, ada sport fisik, ada atletik fisik. Nah, nanti itu akan kita upload untuk playernya supaya bisa lebih jelas lagi. Karena dari itu kan bisa diklasifikasi. Anda lebih pantas masuk di kelas apa. Gitu. Ya kan? Yang jelas TP. Ya. TP berarti sudah 17 tahun ke atas. Ya. Kalau itu keputusan cuma untuk syarat pendaftaran saja. Bahkan gratis. Cuma nanti untuk kelasnya nanti tetap ada mungkin timbang badan dan ukur tinggi badan. Ya kan? Syaratan untuk bisa masuk ke kelas itu apakah dia sudah memenuhi syarat atau tidak. Supaya pertandingan ini bisa adil. Jangan yang sudah senior maunya main formula terus. Oke. Ya kan? Jangan mau bilang mesin 2000 cc mainnya di 1000 cc terus. Wah, itu akan mental juara itu.
Nah, ini ada juga yang bertanya soal pendaftarannya selain di Millennium ada di tempat lain kan? Misalnya orang di daerah. Karena ini Yuli ini ternyata pengurus PBFI Parigi Utang. Oh iya. Siapa tahu orang dari daerah dia mungkin atau memang ada bisa online atau bisa. Saya rasa bisa. Nanti kan itu ada nomor HP-nya, saudara juga. Nanti hubungi aja kontak person atau ke PBFI provinsi. Nanti kita akan daftarkan, ya kan? Nanti sebutlah ya nama atau nanti kirim KTP-nya, terus dia mau masuk kelas apa, kita langsung daftarkan. Sangat mudah kok, tidak akan dipersulit. Jadi kita ini betul-betul seperti saya katakan, ayo semua artis Sulawesi Tengah bertandinglah, ya kan? Tunjukkan prestasi terbaik, ya kan? Tunjukkan hasil latihanmu, latih dan asah mentalmu, kan? Karena untuk mendapatkan momen latihan, pertandingan tidak gampang. Ya kan, kita butuh satu motivasi, kemauan, ya kan, kita harus punya mental juara dulu, ya kan, mental juara bukan berarti bahwa kita ikut harus kita menang, tapi kan, ya disitulah harus ada sportivitas, ada yang menang, ada yang kalah, yang kalah itu mengevaluasi kenapa dia kalah, ya kan, yang menang, ya tentu mengasah lagi supaya dia bisa naik ke level nasional atau bahkan internasional, ya kan, nah, itu yang kita butuhkan, saudara-saudara sekalian. Baik. Kita akan masuki closing statement. Di closing, Pak, apa yang disampaikan nanti ke peserta, calon peserta, kemudian juga ke penonton kita di Sahabat Palu. Nah, sebelum Koawi closing seperti janji saya tadi, saya punya kuis. Nanti Koawi sebentar hadiahnya apa? Apakah fitness gratis atau berenang? Yang bisa menjawab pertanyaan ini di chat live Facebook. Di Facebook resmi Podcast Palu. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan saya itu pertanyaan yang menjawab paling benar pertama chattingannya. Didengar ya pertanyaannya. Saya tidak mau ulang dua kali nih. Ada berapa tadi dibilang cabang lomba yang akan di pertandingan di Open Turnamen Body Contest? Ada 3 Pak ya? Sebutkan 3 kriteria itu, bukan kriteria, kelas pertandingan. Jadi saya ulang sekali lagi, sebutkan 3 kelas di Open Turnamen Body Contest 2023. Yang benar jawab di chat Podcast Palu, 3 itu yang paling benar paling cepat. Iya. Kasih dia. Fitness dan berenang gratis sama 1 bulan. Fitness gratis 1 bulan. Nah, catat itu. Tapi kalau berenang jangan lupa naik ya. Jadi saya ulang pertanyaannya. Siapa tahu ada yang baru dengar. Yang jawab paling benar pertama di kolom chat, ya, ada 3 tadi disebutkan Pak Wi, itu 3 yang mau dilombakan ini. Sebutkan 3 kelas itu pertandingan di Open Turnamen Body Contest 2023. Oke, saya tidak akan ulang lagi. Silakan jawab. Yang pertama hadiahnya itu adalah berenang gratis dengan fitness gratis. Oke, selama 1 bulan. Baik, Pak Wi, di closing kita, saya ingin Pak Wi mau menyampaikan motivasi lah untuk turnamen, untuk para atlet kita, khususnya di gelaran turnamen Body Contest 2023. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih, Daroni, para pemirsa Palu yang luar biasa. Semoga tetap sehat selalu dalam karya dan jiwa kita. Tentunya olahraga binaraga ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, selain kita harus angkat besi, kita harus punya mental besi juga. Wow. Kan? Angkat besi, mental besi, asal makannya bukan makan besi. Makannya protein. Kan? Jadi makan protein, tapi hati-hati dengan makanan-makanan Anda. Hati-hati dengan tawaran-tawaran Anda. Jangan ada tawaran instan-instan, mau cepat jadi, ya kan? Karena ini bukan orang bilang bukan mie instan, sekali celup langsung diangkat langsung jadi, ya kan? Hati-hati dengan tawaran-tawaran suplemen yang sifatnya steroid, ya, ada klinik dan lain-lain, ya, sangat-sangat dihindari. Jangan dipakai, karena kasihan, itu masa depan Anda masih panjang. Jangan gara-gara pemakaian obat-obatan terlarang dalam dunia olahraga ini, ya, masa depan Anda hancur. Ya, karena saat ini binaraga sudah mengalami kondisi yang sangat parah. Kan dari beberapa kali PON itu banyak sekali atlet kita yang kena suspend oleh
pemakaian doping. Oke. Kan? Dan selain itu bukan cuma karena PON, di kejuaraan-kejuaraan nasional pun saya melihat sendiri bagaimana atlet itu meninggal ketika bertanding. Memang dia juara, tapi setelah itu pulang jadi mayat dengan nama. Dan memang itu sebagian besar, ya walaupun tidak bisa dibuktikan secara klinis, tapi itu sudah menjadi pembicaraan publik bahwa itu karena pemakaian doping. Dia gagal jantung, ya, gagal ginjal, ya. Yang paling kasihan itu impotensi. Habis masa depan. Baik. Ya kan? Kalau juara di atas panggung, tapi di atas ranjang habis kau. Ya kan? Jadi buat apa kita jadi atlet berotot tapi ya kan habis kita di masa depan. Luar biasa. Ya kan? Jadi ya berotot itu harus bermental, ya, harus beriman, ya kan, supaya bisa berprestasi buat bangsa. Ya. Jadi jangan cuma besar ototnya, tapi kalah mentalnya. Ya kan? Hiduplah profesional, penuh semangat, dedikasi, keuletan, ya, supaya bisa mencapai sebuah prestasi terbaik dan bisa memuaskan diri Anda maupun keluarga Anda. Jangan cuma kepuasan sesaat di atas panggung. Ya, mari kita jaga olahraga yang tetap bersih, kita jaga sportivitas sebagai junjungan kita dalam olahraga. Itu, sudah Roni. Baik, terima kasih baik sekali, Pak Wi. Iya. Demikian sahabat podcast Palu, Ketua Satuan Fitness Binaraga Fitness Indonesia PWFI Indonesia Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra, atau kami akrab memanggil. Terima kasih Koi, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya bersama saya Roni Sandi dan kru yang bertugas mengucapkan selamat. Terima kasih atas kebersamaan, sampai berjumpa lagi. Iya, sampai jumpa.